Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian rutin Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kajian fikih muamalah, yaitu tentang rezeki, membersihkan rezeki kita dari yang namanya riba dan subhat seperti itu. Baik, Bapak Ibu, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita semuanya, Bapak Ustadz Alvin, untuk materinya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang hadir hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidupnya, keberkahan kesehatannya, dan keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Minggu-minggu ini kita sudah memasuki di bulan Sya'ban. Sudah Rajab, Sya'ban, wa Ramadan. Itu tandanya kita sudah harus siap-siap nih. Siap-siap akan memasuki di bulan Ramadan ke depan. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa Rajab itu adalah pembersihan jasmani, mandi, ya, itu physically. Itu pendapat ulama mengkategorikan Rajab. Memasuki bulan Sya'ban
pendapat ulama mengatakan bahwa Sya'ban itu ibarat mandi membersihkan diri rohaniah. Jadi batin. Ya, batinnya dibersihkan dari hasad, dengki, iri, perbuatan-perbuatan celah dan sebagainya. Memasuki di bulan Ramadan, itu jasmani, rohani, jiwa itu menyatu menjadi ruh yang terbaik di bulan Ramadan. Hadirin rahimakallah dan ya Allah wa iyyakum. Mohon maaf juga Mas Adib, hari ini saya agak sedikit kelelahan memang. Aktivitas tadi di Cirebon, lalu hujan, proses-proses, baru pulang tadi setengah tujuhan ya di Karampel Indramayu. Jadi memang nampaknya hari ini mohon izin saya tidak se-energik sebelumnya gitu ya, agak kelelahan. Tapi insya Allah lah, karena memang kita sudah berjanji, insya Allah akan datang dan hadir dalam kajian ini ya insya Allah. Walaupun nanti kita lebih banyak diskusinya nanti ya. Jam 9 kita akan diskusi. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Saya akan menjelaskan sedikit ya, sedikit aja. Nanti poin lebih lanjutnya itu adalah bagaimana contoh-contoh dalam kehidupan yang kaitannya dengan praktek-praktek riba. Sebelum saya menjelaskan tentang makna riba beserta dalilnya, izinkan saya mencoba untuk menarasikan terlebih dahulu. Pertama begini. Pertama, apa ya bahayanya riba? Emang ada apa dengan riba? Lalu yang kedua misalnya, ada pertanyaan yang mendasar misalnya, apakah sama riba itu dengan bunga bank konvensional hari ini? Lalu yang ketiga, nanti kita akan bahas nih 3 poin ini. Yang ketiga misalnya, apa yang kita harus lakukan? Sebab dengan kegiatan-kegiatan ribawi itu. Nah, tiga fase inilah kita akan bahas hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Paling tidak, andai saja kita sudah bebas dari kegiatan riba dan syubhat, paling tidak kita bisa untuk mendakwahkan teman-teman, famili kita, saudara-saudara kita yang terjebak kepada kegiatan-kegiatan ini. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Mas Adib bisa ditampilkan untuk materi ringan yang saya sampaikan poinnya. Yang pertama misalnya, Baik Pak Ustadz, mohon maaf ini masih proses. oke, nanti hadirin bisa melihat nanti ada materi singkat lah kaitannya dengan filosofi riba. Hadirin bisa melihat dan menyaksikan bahwa riba itu memang tidak seperti haramnya babi. Misalnya, Ustadz, kok saya agak sedikit samar-samar ya berkaitan dengan riba itu. Ini boleh atau enggak? Ini sebetulnya dilarang atau dihalalkan gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena riba itu kategorinya adalah dia melanggar la tazlimuna wala tuzlamun. Dia melanggar dari kezaliman dan jangan kamu mau dizalimi. Dalam sisi ekonomi itu yang dinamakan dengan proses. Ya, proses. Tapi berbeda hanya dengan misalnya ada dalil yang mengatakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim di Al-Baqarah 133 misalnya, innamal khamru wal maisir, dilarang kamu itu khamr, maisir judi. Lalu juga misalnya ada Allah mengharamkan
bangkai, darah, daging babi. Gitu. Jadi perintahnya langsung. Nah, kalau perintahnya langsung, itu kategori ulama mengatakan bahwa haram lizatihi. Jadi kalau haram lizatihi, itu aman. Tidak ada perdebatan. Misalnya gini, kita lihat, oh ini babi nih, nggak boleh. Kata Allah, nggak boleh nih. Memakan babi, darah nggak boleh. Karena jelas tuh, dalilnya jelas, dan barangnya jelas. Itu dinamakan haram lizatihi. Nah, bagaimana konsep riba? Riba itu masuk kategori yang kedua. Kata ulama mengatakan bahwa itu yang dinamakan dengan haram li ghairihi. Haram selain zatnya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lalai. Bahwa ini masuk riba enggak ya? Ini jangan-jangan masuk ya? Jangan-jangan enggak? Nah, gitu. Jadi karena itu bagian yang kedua, li ghairihi, itu proses. Jadi proses itu terkadang kita lalai dan kadang-kadang kita tidak fokus tentang perintah itu. Hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Sekarang kembali ke makna riba. Ma maknahu riba? Apa dengan makna riba itu? Hadirin bisa melihat misalnya dalil yang langsung misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 misalnya, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Itu langsung. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kadang-kadang kita ini, apa ya riba? Dalamnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Jadi makan rigid. Tapi kalau misalkan dilarang kamu makan babi, jelas tuh ada bentuknya, gitu kan? Jelas ada bentuknya dan sebagainya itu, sehingga kita kadang-kadang fokus ke teks itu semua. Nah, riba itu dalam bahasa Arab itu dikenal dengan dinamakan istilah asal katanya adalah aziyadah. Aziyadah itu adalah tumbuh atau berkembang. Dalam istilah yang lain, dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa riba itu, secara istilah itu adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan ketakarannya. Gitu. Itu proses makna riba. Tapi kalau yang sesingkat yang kita perlu pahami adalah riba itu adalah aziyadah, tambahan. Tapi tidak semua tambahan itu haram hukumnya. Tapi juga yang tambahan itu bisa jadi haram. Gitu. Nah, pertanyaannya misalnya, ada apa dengan penambahan ini? Penambahan ini dilanjutkan misalnya, kaitannya dengan dua transaksi muamalah. Hadirin mungkin agak sedikit merepotkan memang ketika tidak pernah belajar dalam sisi babul muamalah. Tetapi paling tidak saya akan menggambarkan secara singkat saja dalam sisi ekonomi. Ya nanti kita akan mengetahui bagaimana proses-proses kegiatan di lapangan. Saya akan menyantolkan misalnya, ini pendapat ulama mengatakan bahwa riba itu terjadi dengan dua bagian besar. Itu riba. Secara umum, walaupun memang ada pendapat ulama itu banyak sekali cabang-cabangnya, ya. Tetapi saya coba untuk mengklasifikasikan itu hanya dua garis besar riba itu. Yang pertama itu adalah riba yang terjadi dalam sisi transaksi jual beli. Ya. Jadi disinilah ayat yang menerangkan jelas kepada kita semua kaitannya dengan Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Tapi ternyata dalam sisi jual beli ternyata juga bisa itu mengandung riba. Nah, seperti apa ribanya? Nanti kita contohkan kegiatan dalam keseharian kita. Yang pertama misalnya, ulama mengatakan bahwa ada riba yang dinamakan riba fadl.
Riba fadl itu adalah penukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda. Hadis lain menjelaskan tidak boleh menukar dengan satu jenis serupa. Gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak. Berlebih, maka yang berlebih itu adalah aziyadah, bertambah. Nah, itu riba fadl. Karena barangnya sejenis. Yang kedua misalnya, ada yang kategori riba nasihat. Riba nasihat itu adalah terjadi jual beli. Awas nih. Jual beli. Itu kelebihannya karena penangguhan penyerahan barangnya. Nah, itu muncullah ada penambahan angka karena waktu. Ketika karena waktu, maka itu terjadi kepada riba nasihat. Saya contohkan misalnya. Pertanyaannya begini, Ustadz, emang ada ya? Kan katanya jual beli itu kan halal. Tapi kenapa riba itu haram, tapi kok ada jual beli yang mengandung riba? Iya, ada. Hati-hati juga. Misalnya ini contoh riba fadl. Riba fadl ini jarang kita melaksanakan atau melakukannya. Tetapi juga kita bisa melihatnya. Ya. Contoh misalnya, mungkin Mas Adib juga bisa menyaksikan misalnya, oh ini ternyata contohnya riba fadl ya, itu ada Mas Adib. Jadi memang ada, tapi mungkin kita nggak ngeh aja. Nah, gitu ya. Contoh riba fadl. Riba fadl itu kan kita sepakat bahwa penukaran barang sejenis misalnya, tetapi dengan kadar yang berbeda. Nah, tambahan itu adalah haram. Nah, seperti apa? Misalnya, ada tukar tambah emas nih. Ini contoh dalam keseharian kita. Misalnya gini, ada orang yang menukarkan kalung emas lama misalnya, sebesar 10 gram. Dengan emas gelang yang tipe baru, gitu misalnya, tipe baru, model baru misalnya. Tapi sama-sama emas gitu. Gitu. Tapi yang satunya 10 gram, misalnya, saya kan orang lama misalnya ya, saya dapat waris dari ibu saya misalnya gelang ya kan, model-model lama, model gelang zaman dulu kan berbeda modelnya dengan gelang sekarang misalnya gitu. Nah, ketika saya menukarkan ke Mas Adib kan orang-orang baru nih, gitu misalnya. Wah, Pak Afin, oke deh, saya tukar aja, yaudahlah. Saya malu masa gelangnya gelang lama nih, saya bilang gitu. Ditukar aja Mas, ya udah, ditukar aja gitu ya, gitu. Nah, itu ada nggak kira-kira seperti itu, misalnya ya? Kira-kira ada nggak seperti itu? Kalaupun ada, misalnya, itu yang dinamakan ziyadah dengan kadar emas dengan emas dengan berbeda kuantitinya, jumlahnya, maka itu yang dinamakan riba fadl. Ya. Atau juga misalnya, ini yang marak kita lihat Mas Adib. Nanti Mas Adib coba lihat deh di lingkungan kita itu. Itu ada yang dinamakan tukar uang baru. Oh, coba. Mungkin Mas Adib agak sedikit geleng-geleng. Oh, itu Mas, itu lazim Mas, kita lihat Mas. Itu Masya Allah saya bilang, sampai begini Mas Adib. Mungkin nanti ibu-ibu mungkin, Ustadz, ini kan biasa, saya butuh uang baru. Tapi dia kan dipotong 20.000, kan kasihan buat jasa. Awas hati-hati. Ini buat jasa. Dia ngomongnya buat jasa, Mas Adi. Ibu-ibu banyak yang tergiur karena buat THR, keponakannya dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu nggak ngeh tuh. Apa yang membedakan jasa dengan apa yang membedakan dengan kelebihan itu dianggap jasa. Gitu. Itu yang mungkin kita harus memisahkan keduanya, istilah itu. Kenapa? Kalau tidak membedakan itu semua, jadi terjebak kepada kelaziman tadi. Bahkan sekarang Mas Adib, itu subhanallah,
sejak 1 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Itu istri tuh ketika lihat di beranda Facebook itu bulan Ramadan awal itu sudah mulai itu Ramadan awal nih. Ini bulan Ramadan awal. Ibu-ibu silakan booking, pesan berapa jumlahnya. Nanti kita setiap misalkan 1 juta dipotong misalnya 50.000 gitu. Atau ada yang dipotong 100.000 itu dipotong 10.000. Wah, itu kalau kalikan misalnya nih 10.000 per 100. Kalau 1 juta berarti 100.000 ya, Mas. Itu orang lazimnya jasa, Pak, kasihan dia kan nanti ngantri ke BI atau ngantri ke bank. Enggak, enggak. Dan saya bilang ke istri saya, jangan lakukan itu. Tapi kan kita butuh, jangan. Kalaupun kita nggak dapat uang baru buat keponakan-keponakan kita atau buat tetangga misalnya, udah nggak usah pakai uang aja. Yang penting judulnya sama uang. Yang penting diamplopin, kan lebih keren juga. Diamplopinnya dengan ucapan Selamat Idul Fitri, kan gitu. Jadi dibandingkan kita harus perdebatkan kepada uang baru dan bagaimana caranya kita harus mendapatkan uang baru dengan cara yang salah. Itu yang dinamakan riba fadl, hadirin. Mungkin saya sejak tahun 2000-an, 2002, 2003 ketika saya kuliah di UI, di FEUI di Depok. Ketika mahasiswa S1 saya kuliah S1 saya di STAIN Cirebon ketika itu, tapi juga ada kuliah Sabtu Minggu itu kuliah informal ekonomi Islam dulu di UI. Itu ketika saya dulu naik kereta, naik bis ya, dari Karampel ke Pulau Gadung misalnya, dari Cirebon ke Pulau Gadung. Pulau Gadung itu, Mas Adi, itu kalau sore ya, saya pulang Minggu sore gitu, itu film apa? Minggu sore di luar zona Pulau Gadung itu ada orang-orang, ibu-ibu, ada mas-mas, ada bapak-bapak, itu bawa uang baru-baru, Mas. Itu selain bulan Ramadan loh, Mas. Itu di hari-hari biasa, hari uang baru, tapi uang receh. Dia siapin 5.000-an, dia siapin 10.000-an, dia siapin 20.000-an. Uang receh gitu. Terus saya waktu itu nggak ngeh, waktu S1 tuh nggak ngeh. Oh ada ya, oh iya. Pikir saya adalah membantu ketika misalnya kalau ada mau jajan kan nggak ada uang receh kan repot gitu kan. Jadi itulah kelaziman saya waktu itu S1. Oh iya ya, wah uangnya bagus-bagus ya. Dia udah siapin. Nah ketika 100.000, 100.000, 100.000, ada yang uang gede 100.000 itu dipotong 10.000, Mas. Ketika itu di zaman itu. Jadi dia dapatnya 90.000. Dia bilang, Pak mau yang apa? Yang udah 20.000 satu, 10.000 satu, 5.000-nya sekian gitu. Itu begitu. Itu dulu nggak ngeh itu. Oh iya ya, oh baik sekali ya gitu. Baik sekali ya. Ada orang yang mau nukar gitu ya, nggak capek, nggak lelah. Tapi langsung dipotong 10.000 ketika. Nah, hari ini juga ada, Mas. Tahun 2000, hari ini masih ada, Mas. Sekarang lebih menggeliat di Facebook, di media sosial. Itu 10%, Pak. Atau dipotong ya 100.000 potong sekian. Itu kesepakatan aja, silakan lah lobby dengan penjual. Nah itu yang menurut saya itu yang nggak boleh, teman-teman. Hadirin, nggak boleh. Itu yang dimaksudkan pada riba fadl. Ya, nanti masih banyak lagi contoh-contohnya, tapi itu mungkin supaya ibu-ibu hadirin tahu semua bahwa oh iya itu riba fadl ya kayak gitu ya. Iya, karena barangnya sejenis, kadarnya berbeda gitu. Lalu yang kedua misalnya contoh di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita riba nasiha. Bagaimana riba nasiha? Nah ini. Contoh ya misalnya nih, riba nasiha itu hampir sama dengan riba jahiliyah. Tapi ini berbentuk jual beli. Tapi kalau riba jahiliyah itu terbentuk kepada pinjam meminjam awalnya gitu. Tapi intinya sama. Jadi kalau kelebihan waktu pembayaran, waktu jeda, maka ada penambahan di situ. Contoh. Ini riba nasihat. Misalnya jual beli emas tidak tunai. Ini kan sebetulnya, mohon maaf ya, jual beli tidak tunai, lalu berubah harganya,
itu di tengah-tengah proses perjalanan, itu dinamakan riba. Ini namanya riba nasiah. Berbeda dengan halnya, mungkin Mas Adib tahu misalnya ada cicilan emas di Pegadaian Syariah. Ya, di Pegadaian Syariah itu ada. Nah, kalau itu bagaimana, Ustaz? Nah, kalau itu, akadnya itu adalah jual beli, awas hati-hati. Yang ditetapkan awal di akad. Proses pembayarannya, cicil. Berbeda halnya dengan, mohon maaf, berbeda halnya misalnya, ketika kita jual beli secara tidak tunai misalnya, ya dengan Mas Adib misalnya, Pak Afin nawarin, Mas Adib, ini jual beli nih Mas, saya punya emas nih, misalnya 1 gram 1 juta misalnya gitu. Pak, tapi saya bayarnya bulan depan, ya udah 1,1 juta lah, mau nggak? Gitu. Ah itu. Tapi nanti Mas Adib bilang, Pak, tapi bayarnya saya 4 kali ya per minggu, misalkan saya bayar 250, nanti di akhirnya tambahin 100 ribu ya misalnya. Nah, itu jual beli tidak tunai. Tapi kalau tunai kita sepakati. Kalau tunainya 1 juta, tidak tunainya 100 ribu ya, 1,100,000. Ya sudah Pak, karena saya bayar 1 bulan. Lazim kesannya. Tapi itu masuk kategori riba nasihah, penambahan 100 ribu karena jual beli yang secara tangguh. Nah, itu tuh. Awas hati-hati. Hati-hati. Tapi beda nanti dengan jual beli cicil emas, itu beda lagi. Nah, beda lagi nanti kategorinya beda. Oke, itu nasihat. Nanti barangkali ada pertanyaan lebih banyak sih aja. Misalnya, lalu yang kedua misalnya ada kategori misalnya hutang piutang. Nah, ini nih, hutang piutang. Hutang piutang itu misalnya antara uang dengan uang. Ya, kalau jual beli kan terjadi apa? Kalau jual beli kan uang dengan barang. Awas hati-hati. Oke? Tapi kalau hutang piutang itu adalah uang dengan uang. Nah, pendapat inilah yang lazim kita dengar dalam pendapat ulama itu adalah aziyadah bidain, penambahan dengan nilai uang yang bertambah, itu yang dinamakan riba. Contoh, ada yang dinamakan qard. Namanya riba qard. Riba qard itu ada misalnya kelebihan yang disyaratkan kepada yang berhutang. Contoh ya, ini dalam hutang piutang. Mas Adib butuh uang berapa? Saya butuh uang 5 juta, Pak, buat anak saya sekolah misalnya. Ya sudah, saya bantu ya. Saya pinjam ini 5 juta. Tapi bayarnya kapan? Pak, bayarnya 3 bulan ke depan ya. Ya sudah, lebihlah 300. Nah, karena itulah disyaratkan oleh kami, oleh saya. 300 ya, misalnya gitu ya. Atau 500 ya, berarti 10% kan gitu ya, misalnya dari 5 juta. Nah, itu yang disyaratkan oleh saya, dan Mas Adib mengiyakan itu semua, maka itu masuk kategori uang dengan uang berlebih, itu dinamakan riba qard namanya. Nah, itu klasifikasi ya, klasifikasi supaya kita paham. Nanti itu juga terjadi kepada misalnya di bank syariah, di bank konvensional. Nah, itu terjadi. Gitu ya, itu namanya riba qard. Lalu yang terakhir klasifikasi riba misalnya. Itu yang dinamakan riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah itu ternyata begini. Riba jahiliyah itu kenapa namanya riba jahiliyah? Karena memang orang jahiliyah itu dulu begini Mas prakteknya. Itu. Jadi makanya ulama mengatakan ya ini riba jahiliyah gitu. Jadi memang itu yang dilakukan oleh Arab jahiliyah ketika itu. Gitu. Bagaimana contohnya? Misalnya Mas Adib tadi 5 juta, Pak Afif kasih 5 juta. Kita sepakat ya 10%, 3 bulan. Ya sudah Pak. Jadi berarti nanti saya bayar 3 bulan ke depan 5 juta 500. Gitu ya, 10%. Oke. Tapi tiba-tiba misalnya, Mas Adib yang tadinya kita perjanjian 3 bulan, Mas Adib misalnya dagangannya bangkrut misalnya, atau sakit misalnya yang berkepanjangan misalnya gitu ya. Lalu Mas Adib nggak bisa bayar nih 5 juta 500. Maka saya bilang gini, oke,
Saya tambahin dia 3 bulan ya, 3 bulan lagi nih. Tapi ente bayarnya 6 juta dong. Nah, ya 6 juta. Jadi yang 500 itu 3 bulan di awal gitu, dikali dong, kali 2 gitu kan. Itu luar biasa, itu kali 2. Jadi 6 juta. Oke, dan diokekan oleh Mas Adib, udah dua-duanya itu wabainahum sawa, dua-duanya tuh sama itu semuanya. Udah sama. Baik yang memberikan, yang mengiyakan, yang membayarnya udah sama-sama terjebak kepada riba. Itu dua-duanya sama. Kalau Pak Afif bilang gini, yang bayar kan Mas Adib, ya ente kan yang mensyaratkan. Ya, dua-duanya sama gitu kan ya gitu. Jadi ada orang yang dia mau bersih, dia mau angkat tangan, dia kan yang bayar, dia kan yang butuh, dia yang mau bukan saya. Tapi kan ada syarat Anda yang menetapkan, Anda yang inikan, dan Anda yang menzalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Itu nggak boleh menzalimi. Nah, itu riba jahiliyah. Pertanyaannya gini, Mas. Emang riba jahiliyah tuh ada nggak, Pak, hari ini? Oh, ada, Mas. Ada. Coba. Itu apa? Nah, itulah yang saya sampaikan di awal itu adalah surat Ali Imran ayat 130. Tolong dicatat itu. Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba, jangan kamu memakan riba. Ad'afam mudha'afan, yang berlipat-lipat ganda terus gitu. Wattaqallaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Apa yang ini? Ad'afam mudha'afan. Ini garis bawahnya itu adalah ad'afam mudha'afan. Itu bahkan hari ini pinjol yang dalam tanda kutip, ya, tanda kutip. Tidak semua pinjol seperti itu, ya. Pinjol itu mohon maaf ya. Dalam teori ekonomi itu sebetulnya tidak ada istilah negatif dalam pinjol itu. Pinjol itu kan namanya pinjaman online. Pinjaman online itu dalam sisi ekonomi itu yang dinamakan fintech, financial technology. Salah satunya adalah skemanya adalah pembiayaan dalam sisi syariah ya. Dalam sisi syariah. Sebetulnya nggak ada masalah istilah pinjol itu. Tapi kita hari ini kan, kamu pinjol ya, kamu pinjol ya. Karena terkesan sekarang pinjol itu adalah negatif. Kenapa negatif? Karena pinjol hari ini. Tapi kalau teman-teman tahu misalnya, ada dinamakan fintech syariah, Mas. Itu ada, Mas. Fintech syariah ada. Skemanya sama dengan perbankan syariah. Skemanya misalnya melakukan pembiayaan UMKM misalnya, itu menggunakan fintech syariah, boleh, silakan. Sama dengan tabungan kita kepada bank syariah gitu, ke BSI, itu sama dengan kita. Hanya mereka menggunakan online, menggunakan aplikasi, itu aja sebetulnya. Nah, skema pinjol hari ini coba bayangin ketika tahun-tahun awal-awal tahun 2017, 18, 19 itu Pak Afin ingat sekali ketika Pak Afin masih di Jogja. Itu mohon maaf, itu ada kasus misalnya pinjol itu pinjamnya 5 juta ya. Karena itu bunganya ada mudha'afan berlipat-lipat sampai orang itu bunuh diri. Kenapa dibunuh diri? Ditanya. Kenapa ahli warisnya ditanya? Kenapa dia bunuh diri? Karena dia harus bayar 25 juta. Loh, kenapa 25 juta? Pinjamannya 5 juta. Karena ada mudha'afan. Hari ini, Mas. Hari ini zaman teknologi besar gitu. Hari ini orang melek dengan industri peradaban. Hari ini masih kita terjebak kepada riba jahiliyah tuh dulu. Dengan skema online gitu ya, skemanya online. Tapi kemasannya itu sama. Wih, luar biasa. Jadi menurut saya misalkan, saya mengatakan bahwa kalau gitu udahlah, jangan sekali-kali memudahkan sesuatu pinjol itu. Mudah, tenang aja, nanti saya pinjam lagi. Jangan, lebih baik kita hindarkan. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa yakum. Nanti sedikit lagi saya akan sampaikan misalnya. Sekarang misalnya itu tadi pembagian riba. Lalu ada apa dengan riba misalnya? Riba itu ternyata Allah memerintahkan kepada kita semua
itu enggak ujug-ujug haram, enggak begitu. Memang ada tahapannya. Tahapan pertama misalnya, itu Mas Adib materinya dilanjutkan. Pelarangan riba yang pertama misalnya, karena tahap pertama itu adalah bahwa riba itu masuk kepada seolah-olah menolong, padahal dia mencelakakan. Jadi seolah-olah butuh 5 juta ya, nih saya kasih gitu kan ya. Tapi tiba-tiba apa? Tapi 10% ya, gitu ya. Ketika 10% itu nggak bisa, kesannya kan bantu, waduh, alhamdulillah dapat bantuan nih 5 juta. Tapi awas hati-hati, 10% ya, gitu misalnya. Nah, seolah-olah bantu dia, selesai masalahnya. Tapi masalah yang kedua muncul tuh. Ketika nanti jatuh tempo, 500.000 nggak bisa bayar misalnya. Ditambah kali 2, 6 bulan, jadi 1 juta. Jadi 6 juta. Nah itu yang awalnya seolah-olah menolong, tetapi pada akhirnya mencelakakan dia. Itu tahapan riba itu nggak boleh. Yang kedua misalnya, riba itu digambarkan sesuatu yang buruk atau yang jelek. Apa itu? Karena kezoliman orang-orang Yahudi ketika itu, kami haramkan makanan yang baik, yang dulu dihalalkan karena mereka memakan riba, padahal telah dilarang. Ini ada dalilnya tadi surat Ar-Rum, sekarang ada surat An-Nisa ya 160. Nanti ibu bapak bisa membaca itu. Ini dikuatkan dengan ini. Apa itu maksudnya? Bahwa riba itu tidak dibolehkan karena kezaliman. Nah, kategori ulama mengatakan la tazlimuna wala tuzlamun. Jangan engkau menzalimi orang. Kalau orang ini bantu. Kalau misalkan Anda nggak punya uang, nggak usah bantu, apa misalnya nggak punya uang, adanya misalnya 1 juta, tapi engkau jangan menambahkan 1 juta dari 10%-nya. Sudah 1 juta, pinjamkan 1 juta, mudah-mudahan ibu punya bayar uangnya, jatuh tempo ibu bayar ya. Sudah tanpa ada sesuatu hal syarat. Nah itu pelarangannya, prosesnya. Lalu yang ketiga misalnya, riba itu dilarang karena berlipat ganda. Nah ini baru nih yang tadi yang saya sampaikan. Ini tahap yang ketiga itu. Yang berlipat-lipat ganda itu terus dimainkan bunga-bunganya. Bahkan ada kesimpulan misalnya bahwa pinjamannya bunga itu lebih besar dibandingkan pinjaman. Gitu. Lalu yang keempat misalnya riba haram tanpa syarat. Nah ini yang apa namanya? Kita hari ini kita sepakati bahwa ternyata 4 mazhab di kalangan dari Hanafiyah, ya, lalu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya mengatakan haram. Dan ternyata ketika saya membaca beberapa pendapat ulama misalnya, yang haram itu bukan hanya di kalangan ulama Indonesia, tapi juga masuk kategori ulama-ulama misalnya ada mufti Mesir gitu. Lalu ada organisasi negara-negara Islam OKI gitu, itu juga mengharamkan riba misalnya. Kalau di PBNU misalkan Basul Masail itu memang prosesnya awalnya adalah subhat gitu, lalu proses di tahun 82 itu menjadi haram juga. Lalu di Muhammadiyah juga begitu. Jadi Muhammadiyah juga di awalnya konsensus fatwanya itu adalah subhat. Tetapi di tahun Majelis Tarjih di Muhammadiyah di tahun 2006 itu setelah fatwa nomor 1 tahun 2004 fatwa MUI DSN Dewan Syariah Nasional itu mengharamkan bunga bank, haram kan itu riba misalnya, maka fatwa Tarjih Muhammadiyah pun juga di tahun 2006 baru mengatakan itu haram hukum. Nah, itu pendapat di kalangan ulama Indonesia maupun ulama-ulama Timur Tengah, ya. Nah, pertanyaan hari ini misalkan dilanjut, Mas. Dilanjut sedikit. Pertanyaan hari ini begini. Nah, apakah bunga bank itu termasuk riba? Ini yang menurut saya ini perlu ada penjelasan lebih lanjut. Ya ini nggak cukup hanya
5 menit, 10 menit. Ini perlu 2 SKS minimal dan 16 kali tatap muka gitu ya. Itu belum dipotong dengan UTS dan UAS gitu ya. Itu panjang lah, mohon maaf ya, panjang. Tetapi paling tidak gini. Paling tidak gini. Ketika ibu-ibu kita semua, bapak-bapak misalnya, kita semua misalnya, yang mengakui bahwa misalnya tahapan riba itu yang pertama kezaliman, misalnya. Lalu yang kedua adalah dia menzolimi berlipat-lipat, lalu prosesnya adalah mengharamkan gitu. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita umat Islam, maka kalau bisa tidak ada kata terjebak hari ini, misalnya gini. Tapi kalau yang terjebak bagaimana, Ustaz? Misalnya, bolehkah saya bekerja di bank syariah, bank konvensional? Itu ada orang yang mengatakan begitu. Saya menganut kepada pendapat ulama Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan begini. Ketika ada konteks darurat dalam konteks itu, misalnya kalau dia anak pertama dan dia misalnya anak yang membiayai orang tuanya, ibu, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, adik-adiknya misalnya, maka dia harus bekerja dan salah satu pintunya dia sudah kerja di sana di bank konvensional misalnya. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan boleh nggak apa-apa ketika daruriyah, ketika Anda tidak punya pilihan lain. Kecuali sampai ada waktu-waktu di mana Anda bisa mengumpulkannya. Lalu Anda keluar dari bank itu, lalu Anda bisa bekerja di bank syariah misalnya. Maka itu lebih baik. Gitu. Itu dalam konteks pendapat ulama yang mengatakan bahwa bagaimana kalau sudah terjebak. Gitu. Tetapi misalnya, ada juga misalnya, Syekh Arab Saudi misalnya. Syekh Arab Saudi nggak bisa toleransi. Maksudnya kalau riba, haram, bunga bank, haram, selesai. Maka pilihannya adalah bank syariah. Nah, di Indonesia ada dua tuh arus besarnya, Mas. Arus besarnya gini. Kalau Indonesia masuk kategori darurat, emang sedarurat itulah ya, misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita hidup, orang muslim hidup di Cina atau di Amerika misalnya, di Eropa misalnya, ya mereka tidak punya ada bank syariah di situ, maka mau tidak mau konsep daruriyatnya adalah boleh selama ilah ini saya memberikan kesimpulan nih kecil aja sebenarnya. Kecuali yang nggak boleh begini. Kalau kita di negara Eropa misalnya, kita melakukan transaksi di bank konvensional misalnya. Tetapi selama bunganya tidak dimakan. Nah ini nih. Karena di ayat yang Ali Imran tadi, la ta'kulu riba, nggak boleh makan ribanya. Lalu ketika ribanya bagaimana? Ambil ribanya, ya. Lalu menurut Syekh Wabah Juwaili mengatakan, ambil ribanya, keluarkan buat masoleh amah namanya. Masoleh amah apa? Yayasan, yatim piatu. Yang nggak boleh adalah dimakan kita. Gitu. Karena konteksnya adalah daruriyat itu. Ada nggak ada bank syariah di situ. Nah, berbeda halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, maka menurut saya misalnya, saya berpendapat misalnya, ya selama di daerah kita atau transaksi kita lebih luas, toh juga luas yang sama dengan bank konvensional, maka bank syariah menjadi pilihan. Gitu. Ketika kita meyakini bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Nah, nanti kita bisa diskusi. Saya mengutip fatwa DSN. Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004. Fatwa DSN itu Dewan Syariah Nasional, ya, MUI, mengatakan bahwa bunga bank itu adalah identik dengan riba. Ya, identik dengan riba. Riba sama dengan haram. Maka kesimpulannya apa? Maka bunga bank itu menjadi haram.
Nah, gitulah. Itu fatwa DSN. Jadi mungkin itu dulu apa namanya yang saya bisa tawarkan gagasan awal, ya silakan nanti barangkali ada beberapa hal yang perlu apa namanya digarisbawahinya, silakanlah. Ya, mudah-mudahan itu yang saya bisa sampaikan eh, untuk pengantar kali ini. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, insya Allah kita diskusi bareng. Baik, terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustadz Alvin yang sudah menjelaskan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab dan diskusi. Kami berikan waktu kepada para hadirin yang ingin bertanya. Boleh. Ada yang angkat tangan? Boleh, mangga bisa mengaktifkan mikrofon dan kameranya jika memungkinkan dan menyampaikan pertanyaannya langsung kepada pemateri kita Ustadz Alvin. Dipersilahkan. Boleh Pak Ustaz? Ini mangga Ibu. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mungkin pertanyaannya agak-agak gimana ya. Kalau untuk Pak Ustaz, saya kan selama ini sebenarnya bukan untuk nyimpen karena keamanan uang, mungkin kalau simpan di rumah, mungkin siapa tahu di rumah itu ada maling atau ada apa macam-macam, terus kita simpan di bank, tapi tidak mengharapkan untuk dengan bunganya Pak Ustaz. Itu gimana? Apa uang yang saya simpan itu termasuk dalam riba juga atau bagaimana Pak Ustaz? Itu banknya konvensional ya Ibu Nastiti? Ya sama saja Pak Ustaz, misalnya namanya juga syariah juga ada ribanya sama aja namanya bunga juga. Gitu. Iya. Iya ya, Ya Ibu kan ada Nastiti juga. di mana ya? Mohon maaf, tinggalnya di mana, Bu? Saya di Makassar Pak Ustaz. Oh, di Makassar. Iya, makanya Iya. nada Bugis nih. Kayak Iya, teman saya. ada nih. Ada Teman nih. saya. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, Iya. sehat-sehat nggih, Iya. nggih. Nggih, nggih. Iya Pak Ya. Ustaz. Gimana itu Pak Ustaz? Kalau Oh, anunya nggih. Bang itu boleh. Oke, oke. Gimana? Oke. Iya. Jadi begini, Ibu Nastiti, memang mohon maaf ya. Saya harus perlu sedikit mohon maaf sekali ya. Saya harus perlu luruskan sedikit sebelum saya menjawab kegelisahan tadi Ibu Nastiti. Yang pertama begini, Bu. Yakinkan bahwa jika ada nama yang berbeda, maka dia identik dengan penyematan nama yang berbeda pula. Misalnya, ketika kita bicara misalkan simbol bank konvensional misalnya, kan ada simbol lain misalnya, simbol yang bank syariah misalnya. Maka kita perlu pahami bahwa apa perbedaannya dari sisi bank syariah. Kenapa ya? Bank syariah kok namanya bank syariah? Enggak, kalau sama misalnya, namanya seperti bank konvensional aja deh. Misalnya nggak usah pakai bank syariah lagi misalnya. Seperti kemarin bank tabungan negara gitu ya. Kenapa harus ada syariah misalnya gitu? Itu perlu mohon maaf ya, perlu kita pahamkan dasar pengambilan simbol nama. Jadi Ibu Nastiti mungkin hadirin yang lain misalkan, hadirin yang mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, kita belajar dari beberapa hal, nggak ada masalah lah, tidak ada yang terlambat belajar itu atau pengetahuan itu. Tapi yakinkan bahwa misalnya Ibu Nastiti dan saya meyakinkan pada ibu-ibu semuanya misalnya hadirin yang hari ini, yakinkan bahwa ketika itu ada simbol nama yang berbeda bank syariah, ya, maka yakinkan bahwa operasionalnya pun juga akan berbeda. Terlepas dari pemahaman kita itu sama Pak Ustadz, itu hitungannya 10%, misalnya gitu ya, itu hitungannya sama 10%. Keuntungannya, mohon maaf ya, saya bilang bukan riba, keuntungannya sama-sama 10% misalnya, baik bank syariah maupun bank konvensional misalnya, sama-sama Ustadz 10%. Maka yakinkan bahwa kalau ibu mengatakan bahwa itu sama,
10% keuntungannya, maka lalu apa bedanya misalnya? Lalu apa bedanya dengan saya ya? Dengan saya bertanya kepada kita semua bahwa lalu kalau sama, lalu apa bedanya dengan kita menjajakan PSK dengan kita menikah menggunakan mahar? Gitu Mas Adib. Apa kesamaannya misalnya? Kan sama-sama misalnya kita melakukan aktivitas suami istri. Gitu ya. Sama-sama misalnya kita merasakan yang sama misalnya dalam kategori kesimpulannya adalah semuanya enak. Gitu ya. Mohon maaf ya. Ini saya harus menggunakan istilah itu tuh supaya mengetahui. Tapi apa yang menjadi kita, Ustadz sama aja, saya ngapain saya beristri? Itu juga saya bisa beli menjajakan di tengah malam. Itu juga sama kenikmatannya sama dengan mereka semua. Ngapain saya menikah? Nanti punya anak lah, ngurusin istri lah. Ini dan sebagainya begini ya. Itu mohon maaf ya. Kalau kategorinya itu sama misalnya. Maka Islam menggambarkan ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan. Misalnya gitu. Apa yang ditawarkan yang berbeda? Maka misalnya kalau di bank konvensional itu yang dinamakan istilahnya dengan bunga, maka bank konvensional dia menggunakan nisbah bagi hasil namanya gitu. Nah, dengan nama yang berbeda, maka tentunya punya konsekuensi yang berbeda. Apa konsekuensinya, Ustaz? Konsekuensinya kan adalah misalnya bahwa kalau Allah mengharamkan yang PSK, la tazlim la taqrabuz zina misalnya, jangan mendekati zina misalnya. Lalu di hadis yang lain misalnya ada perintah yang lain, barang siapa yang menikah itu adalah umatku kata Rasul. Maka nikah aja gitu. Maka walaupun dengan rasa yang sama, dengan energi yang sama, tapi dia punya konsekuensi yang berbeda. Gitu loh. Oke ya. Mudah-mudahan ini dipahami oleh orang awam nih, mudah-mudahan gitu. Maka yakinkan bahwa bank syariah keberadaannya dia pasti ada yang sesuatu yang berbeda, gitu ya. Pasti ada yang berbeda dengan bank konvensional. Maka nanti kita akan pelajari lebih lanjut misalnya apa yang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nanti itu memang ada 2 SKS lagi tuh Mas Adib. Terlepas dari tadi kajian yang tadi tuh penjabarannya. Nah, ini tentang masalah perbedaan bank syariah. Tetapi paling tidak berbeda namanya dan konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, saya masuk ke Ibu Nastiti. Pertanyaannya langsung misalnya. Ustadz, tapi bolehkah saya tidak punya niat ngambil ribanya? Sepakat. Kata ulama, itu tuh yang memang nggak boleh. Yang nggak boleh itu ambil dan makan ribanya. Tetapi, awas hati-hati. Tetapi, kalau memang ada bank syariah, misalnya ya, syariah. Walaupun nanti kita konteksnya berbeda. Ada yang mengatakan sama aja Ustadz, untungnya sama dan sebagainya. Maka ya paling tidak kita punya konsekuensi berbeda. Konsekuensi berbedanya apa? Misalnya, kalau kita meyakini bahwa kita agama Islam, dan Islam itulah pedoman kita, misalnya gitu, maka tidak ada salahnya kan kalau kita mendorong percepatan lembaga keuangan yang berbasis syariah dibandingkan kita mendorong keuangan yang berbasis konvensional, gitu maksudnya. Ketika gitu ya, maka tidak ada salahnya kalau kita ambil saja, toh juga sama kan? Ya udah, kalau sama ambil uangnya, ganti rekeningnya, pindah ke bank syariah, ya yang pertama, uang kita aman dari sisi ekonomi, dari perampokan di rumah misalnya. Lalu yang kedua juga aman jiwanya, dan kita yakini misalnya, kita meyakini fatwa ulama, lalu fatwa ulama itu kan kumpulan orang-orang yang paham tentang syariah, maka yakinkan kita percaya pada ulama. Kan kata Allah menyampaikan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum kita percayakan pada ulama kita yang Islam misalnya. Kita mau nggak mau kita percayakan mereka yang punya ilmu, mereka yang punya pendapat, mereka yang punya hujah misalnya. Maka kita percayakan, ya sudah. Kalaupun sama-sama fungsinya
hanya buat transfer, ngambil uang, transfer, ngambil uang, ya lebih baik kita tarik aja ke bank syariah. Itu lebih tenang dan aman. Tetapi misalnya, mohon maaf sekali, tetapi dalam keadaan yang berbeda misalnya, di Makassar jauh nih, misalnya ya, dengan bank syariah misalnya jauh sekali. Itu di daerah-daerah tertentu kan memang jauh di perkotaan misalnya. Bagaimana Ustaz? Saya kan dagang nih. Saya operasional perlu transfer, saya perlu ini dan sebagainya. Saya kalau misalkan saya ke kota, ada bank syariah di kota. Itu 5 kilo Ustaz. Oke lah. Kalau begitu dengan kategori yang begitu, maka saya mengatakan begini. Ya sudah, kalau kayak gitu, yang penting kan kita hanya buat transaksi aja ya. Ngambil transfer dan sebagainya gitu. Oke. Kalau masih begitu kategorinya, karena ada pendapat ulama yang sebagian ulama misalnya di Syekh Yusuf Qaradawi dalam situ, maka oke. Mambil itu sampai ada batas-batas waktu tertentu. Maka sebelum kita hijrah ke bank syariah, yakinkan bahwa kita tidak ada yang dimakan, yakinkan sebagian yang kita dapatkan dalam rekening itu ada nilai bunganya walaupun nggak seberapa misalnya. Nah, kita sedekahkan dan kita transfer ke yayasan yang dipiatu dan sebagainya. Itu lebih aman. Gitu. Jadi itu menjaga aja Ibu Nastiti. Saya bilang, mohon maaf, hanya menjaga aja. Menjaga kalau kita agak ragu, kenapa enggak kita semuanya. Gitu. Itu saya tidak mengatakan ekstrim ya. Misalnya ada ulama mengatakan, nggak bisa. Islam itu kafah. Itu ada pendapat begitu. Tapi ya memang harus begitu. Memang itu kan kita berat tuh kalau berhadapan dengan misalnya di lingkungan yang berbeda dan dia baru hijrah. Maka ketika baru hijrah, saya sampaikan pilihan-pilihan itu masih ada pendapat ini, tetapi ayo kalau bisa semuanya kita alihkan ke bank syariah. Itu lebih aman dan lebih tentram. Mungkin gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin gitu. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, insya Allah nanti ada jalan, Bu. Ada jalan. Iya, Nanti, Pak. insya Allah. Tapi dengan Pindah niat, ke syariah aja, ya. insya Allah. Bisa. Iya, Ibu Pak. Nastiti saya percaya bisa dan itu mudah. Insya Allah gitu ya. Insya Gitu. Allah, ya. Makasih Pak Amin, Ustaz. amin. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Oke. Satu lagi barangkali. Kalau saya udah ngobrol tuh lama ya, mohon maaf sekali ya. Ya, tapi kan teman-teman gelisah juga ini sampai jam berapa nih saya juga. Padahal saya juga agak lelah gitu, tapi ya memang kalau udah diskusi itu memang enak juga. Gitu, Mas Adib. Barangkali ada satu lagi barangkali. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Oke, Ustaz. Mohon izin Pak Ustaz. Ada pertanyaan lagi di kolom chat Zoom nih Pak Ustaz. Oh, gitu. Oke. Mungkin dua lagi boleh Pak Ustaz? Barangkali nanti Oke. diringkas untuk jawabannya boleh. Pertanyaan yang Boleh. pertama, Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang kredit pemilikan rumah? Apakah termasuk riba? Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua ini ada kasus. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum. Suami saya keluar dari salah satu bank konvensional dengan niat meninggalkan riba. Tapi sampai sekarang belum terlihat jalan pekerjaan penggantinya. Padahal sudah ikhtiar secara spiritual dan ikhtiar lahiriah. Malah sekarang ketakutan, malah jalan pintas kembali lagi. Bagaimana ya Ustadz? Karena waktu keluar dari bank konvensional, masih ada amanah-amanah di bank yang belum selesai. Jazakallah khair. Masya Allah, saya bilang perjuangan di luar sana lebih dahsyat dibandingkan saya. Memang saya apresiasi. Yang pertama misalnya ini, Pak Koko. Apakah sama kepemilikan rumah? Lihat tergantung banknya, misalnya. Kalau bank syariah, dia menggunakan sistem akadnya yang dinamakan murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli. Sama dengan jual beli pada umumnya di pasar tradisional. Hanya kalau di bank syariah dia menggunakan cicilan. Gitu. Kalau transaksi jual beli di pasar itu kan nggak ada cicilan. Gitu aja skemanya. Jadi sama. Namanya apa dalam bank syariah? Namanya margin. Bukan bagi hasil. Bukan nisbah, bukan. Tapi khusus yang ini kepemilikan rumah
itu dia menggunakan akadnya adalah murabahah bil wakalah gitu. Dia ngambilnya mengambilnya adalah jual beli barang, uang dengan barang. Barangnya apa? Rumah. Jadi boleh. Misalnya barang rumahnya 200 juta, Ustaz. Ya oke. 200 juta, Pak. Saya belikan ke developer, tapi saya jual ke Bapak 300 juta ya. Saya minta untung 100 juta. Dari 200 juta. Oh, oke, nanti Bapak dicicil sesuai dengan kemampuan Bapak. Mau 8 tahun, mau 15 tahun, tergantung. Itu namanya murabahah, jual beli. Boleh. Ustadz, itu kan kelebihan. Iya, kelebihannya jual beli. Namanya margin. Ditentukan di awal. Tidak boleh berubah sampai akad itu terjadi selesai. Nah, berbeda dengan tadi pertanyaannya. Ketika riba yang naik turun, lalu tiba-tiba berubah kadarnya, naik lagi harganya, maka itu yang dinamakan riba nasihah dalam waktu tertentu. Jadi berubah waktu, berubah nilai. Tapi kalau yang merubah di sini adalah, misalnya kita sepakati 300 juta, mau 8 tahun, mau 15 tahun, sesuai dengan kesepakatan, oke, deal, Bang, oke. 8 tahun itulah Bapak menyicil dari 300, bagi berapa bulan, maka cicilannya sekian per bulan. Udah, flat, nggak bisa berubah-ubah. Itu namanya jual beli. Gitu. Tapi kalau dia berubah-ubah, itu dinamakan riba nasihat. Nah, kalau bank konvensional bagaimana? Kalau bank konvensional bunga namanya. Apa yang terjadi? Saya memberikan ke Pak Harnoko itu uang 200 juta, berarti Bapak nanti bayarnya 300 juta ke saya. Apa yang membedakan yang tadi dengan cerita yang di awal? Kalau yang cerita yang di awal adalah rumah dengan uang, nama dalam fikihnya adalah ain bidain. Oke. Tapi kalau yang bank konvensional terjadi dain bidain. Uang bertambah uang, itu dinamakan aziyadah. Ketika aziyadah bertambah, karena apa? Karena masuk kepada riba yang hutang piutang. Apa itu riba hutang piutang? Riba qard. Bertambah uang. Gitu ya. Jadi memang sepele memang. Sama Ustadz, saya kan beli rumah. Iya sama. Tapi mohon maaf sekali, ketika bicara bank syariah ada konsekuensi berbeda, bank konvensional ada sedikit berbeda konsekuensinya. Itu aja sebetulnya. Jadi saya maklum dengan keterbatasan bidang ilmu kita, maka mudah-mudahan Ibu Bapak hadirin, mudah-mudahan bisa menyesuaikan itu semua. Nah, nggak apa-apa, bertahap ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau diskusi pribadi kaitannya dengan yang ekonomi syariah, insya Allah saya bantu. Nah, ya, selama nanti minta ke Mas Adib kontaknya misalnya yang dari Makassar, di mana insya Allah kalau misalkan kita mau, Ustaz, saya mau diskusi panjang nih tentang usaha nih, boleh nggak apa-apa insya Allah. Saya juga usaha di Karampel, usaha material. Jadi kita bisa berbagi diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Widya. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga Mbak Widya nih, subhanallah. Ini Mbak Widya, kalau Mbak Widya harus tahu misalnya, harus tahu gini. Saya punya kawan sahabat istri saya. Dia bukan kerja di bank konvensional, tapi dia meminjamkan uang, Mas, kepada pedagang-pedagang pasar. Dan itu tahunan loh, Mas. Tahunan dia kerja di. Lalu tiba-tiba, entah, padahal saya belum ngomong. Lalu tiba-tiba dia curhat. Pak Ustaz, boleh nggak saya keluar? Suami saya nggak mau begitu lagi. Saya bilang, itu lebih baik. Tapi Ustaz, siapa yang bisa menjamin misalnya, kehidupan saya setelah ini? Wallahu a'lam bishawab, saya bilang. Ya, saya bingung juga kalau ketika ditanya, siapa yang bisa menjamin kehidupannya? Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu yakin dengan iman, nanti saya. Tapi kalau ibu nggak yakin dengan iman, susah. Kita mau perdebatkan pakai dalil, nggak bisa. Besok mau makan apa, Ustaz? Bayangin, kalau saya bilang, keluar dari situ semua. Gitu ya. Harap. Itu, Ustaz mau makan apa saya? Ya, udah gini aja, Bu. Bertahap aja deh, bertahap. Lalu tiba-tiba gini. Dia bertahap meninggalkan. Di titik tertentu, dia menangis sama istri saya, terus saya bilang gini, sabar Bu ya, sabar. Ustaz, saya sekarang jualan kilok. Wah, saya bilang, Masya Allah, saya bilang.
tabarakallah. Mudah-mudahan usahanya laris ibu. Mudah-mudahan ibu dikasih hidayah, bersabar hari ini. Iya Ustaz, tapi dia menangis. Tapi Ustaz, saya sekarang saya nggak punya uang simpanan, uang saya habis. Yang dulu ada mobil, ada motor saya dijual, mobil saya dijual. Saya sekarang pakai motor yang biasa buat dagang dengan suami saya, kilop di pinggir jalan. Nggak apa-apa Bu, saya bilang. Ini berkah, saya bilang. Mudah-mudahan itu menjadi. Lalu apa yang terjadi? Dengan awalnya dia agak sedikit emosi meninggalkannya. Tapi lama-kelamaan, iya Ustaz, alhamdulillah, saya agak tenang nih hari ini. Lebih tenang hatinya, mohon maaf. Walaupun uangnya nggak ada, lebih tenang hatinya. Alhamdulillah, saya bilang, Bu, saya minta maaf sekali, saya nggak bisa menjamin sesuatu. Tapi berproses lah. Ya, berproses. Gini ibaratnya Mas Adib. Saya mendapatkan ilmu dari Khalid Basalamah. Kata beliau begini, ini saya mengambil ilmunya ya. Nih, ketika kita sudah terjebak kepada lumpur, maka kita nggak boleh, mohon maaf sekali, misalnya membersihkan air di lumpur. Nggak bisa Mas Adi. Misalnya nih, Ustaz, saya sudah di lumpur. Ya udah, saya semprotkan air. Di lumpur. Kan tetap nggak bisa keluar, agak berat itu kalau dibersihkannya kan di lumpur. Apa yang terjadi analoginya? Keluar dulu dari lumpurnya, ya nggak? Keluar nih, kan kotor nih. Nah, setelah keluar dari lumpurnya, selesai, ya. Nah, dalam pendapat lain mengatakan banyak istighfar di sana dan sebagainya, baru kita siram, dimandikan, gitu. Tapi di luar lumpur itu. Lah kalau misalkan Anda, mohon maaf ya, Anda terjebak kepada bank konvensional, kerja di situ, saya ceramain pakai dalil apapun, ya nggak bisa. Karena Anda sudah terjebak di situ. Jadi apa yang lebih baik? Keluarkan dulu dari itu, baru dibersihkan, baru berjalan. Berikan jalan. Nah, kisah ini Ibu Widya, mohon maaf sekali, kita ini bukan hanya di Ibu Widya. Ada kasus beberapa pendapat ulama mengatakan, Ustaz, saya kok dulu sebelum saya hijrah, hidup saya itu lancar, rumah saya bahagia, keluarga saya punya uang, anak saya kuliah semuanya. Tapi ketika saya hijrah, suami saya meninggal dunia, Ustaz. Mobil saya kehilangan. Itu subhanallah. Lalu apa coba logikanya? Itulah yang Allah inginkan bisa jadi dari hijrah itu. Berapa tahun kita menikmati nikmatnya hirup, nikmatnya kesehatan, nikmatnya mata, nikmatnya telinga. Berapa tahun itu? Dibandingkan Anda harus cari uang hari ini, sekian bulan lamanya. Untuk mencari pekerjaan yang baru bisa. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Anda sejak lahir, berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua berupa mata, telinga, mulut, kaki, dan sebagainya. Sekian puluh tahun, lalu Anda menyesal. Saya menyesal, saya hijrah. Maka menurut saya mengutip beberapa orang-orang yang, Masya Allah, orang-orang Sufi dulu ya, sahabat-sahabat Rasul, kisah-kisahnya luar biasa. Bilang ke sahabatnya ketika Rasul melakukan proses sakatul maut. Ada sahabat Rasul, saya lupa, Abu Bakar atau Umar, yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitu sakitnya engkau ketika persiapan sakatul maut. Kata beliau begini, saya lupa teksnya itu. Kami, para Rasul, yang punya mana yang begitu besar, tentu ujiannya makin besar. Anda yang levelnya di bawah, maka sakatul mautnya berbeda levelnya. Gitu. Maka misalkan Ibu Widya, Ustaz, kok berat ya? Berarti berat jalankan Ibu tanggung hari ini, itu akan sebanding lurus dengan kenikmatan Ibu kan hari ini dengan saya. Yang orang melihat, wah enak ya Ustadz, gini aja.
Tapi tantangannya gini, kami hilang rumah, hilang keluarga misalnya. Maka yakin bahwa level keimanan seseorang itu akan berbasis sebanding lurus dalam sisi ekonomi, sebanding lurus dengan kenikmatan yang Allah akan siapkan buat Anda ke depan. Itu yakinkan itu. Itu yang memang agak berat memang. Mungkin fase-fase saya berbeda dengan Ibu Widya ketika saya jatuh. Dengan fase yang lain, contoh yang lain. Tetapi paling tidak, yakinlah bahwa misalnya ketika Ibu merasakan hari ini kesulitan, berapa kenikmatan yang Ibu telah dapatkan dengan keluarga selama ini? Coba dihitung. Kalau kita hitung ya, coba berapa kenikmatan yang dulu kita pernah raih, kita pernah dapatkan, kita pernah menikmati. Hari ini kita keluh kesah ada persoalan hijrah. Maka yakinlah bahwa insya Allah ya Ibu Widya, coba bertahap ya. Saya tidak bisa menjamin apa-apa. Tapi ketika Allah mendengar keluh kesah kita, Allah mengetahui hijrah kita, yakinlah bahwa Ibu akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan Ibu yang Ibu korbankan hari ini. Yakinlah itu. Ya, sama misalnya Mas Adib. Kalau Mas Adib dulu pernah SD, SMP, SMA, maka ujian levelnya itu kan berbeda soalnya. Tergantung kapasitas Anda di SD. Maka nggak mungkin kepala sekolah memberikan soal yang SMA. Karena kadarnya Anda segitu levelnya. Berbeda hanya misalnya dengan anak SMA. Levelnya kan perguruan tinggi. Ketika Anda lulus, ada perguruan tinggi. Nah, ketika perguruan tinggi, ujian S1 itu kan bukan hanya ujian munakosa, tetapi juga ada sidang komprehensif sebelumnya. Sidangnya 2 kali. Dan itu dihadapkan dengan pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan penguji 2. Di depan kita semua. Levelnya berbeda dengan anak SD. Apa yang terjadi? Ketika kita menghadapi mampu dengan 4 guru besar di depan kita, di hadapan kita. Doktor dan guru besar di hadapan kita. Ketika level S1 ada sarjana. Itu kan levelnya akan berbeda. Anda bisa pekerjaan. Berbeda dengan levelnya. Dengan anak SD, walaupun Anda lulus. Kan lulus SMP. Nggak sampai ke pekerjaan. Levelnya. Maka berat memang bagi Ibu Widya. Ya. Tapi yakinlah bahwa beratnya Ibu, Allah akan siapkan kelulusan Ibu. Itu ditampak dengan baik. Itu yakinlah. Itu yakin. Memang agak berat ini. Ini perlu fase waktu. Tetapi yakinlah bahwa ketika saya membaca beberapa kisah-kisah yang menjadikan inspirasi kita, insya Allah level kita ini belum apa-apanya dibandingkan misalnya para sahabat, para nabi, jauh sekali, jauh kita ini. Jangankan para sahabat dan para rasul ujiannya, para ulama-ulama kita di Nusantara misalnya ada siapa misalnya seperti Buya Hamka. Mas Adib tahu Buya Hamka misalnya di Padang misalnya. Buya Hamka itu dia menulis kitab tafsir apa namanya? Ya Allah, saya lupa. Tafsir apa ya? Saya lupa tafsirnya. Kan beliau di penjara, Mas. Diprosokkan di penjara dengan kekuasaannya. Pertanyaannya, kita belum pernah ke penjara nih saya. Levelnya lalu kita sama dengan Buya Hamka. Gitu. Jadi Buya Hamka sampai di penjara, level-level tertentu ya. Kita belum apa-apanya level-level itu. Ya, kalau kita bandingkan, maka apa? Banyak kenikmatannya. Kita ini lebih banyak kenikmatannya deh dibandingkan dengan kesulitan. Yakin itu. Tapi yakin bahwa kalau kita merasakan kepedihan hari ini, coba deh hitung berapa dosa, berapa kemaksiatan, berapa kenikmatan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Itu jauh levelnya nggak sebanding dengan apa yang kita rasakan. Keburukan, ketidakenakan hari ini itu jauh lebih sedikit dibandingkan kenikmatan yang kita rasakan sebelumnya. Nah, yakinlah bahwa hari ini kepedihan Ibu Widya itu sebagai penebus dosa selama ini. Bisa jadi banyaklah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makin banyak beristighfar, levelnya juga makin meningkat dibandingkan saya, dan Allah akan menyiapkan apa yang Allah skenariokan yang terbaik buat kita. Gitu. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan, saya nggak tahu apa lagi yang saya bisa meyakinkan Ibu Widya dengan keterpurukannya. Memang agak berat Mas Adib. Saya merasakan ketika saya merasakan terpuruk itu
pakai dalil, mau pakai apapun, saya kadang berat, ya Allah, berat nih saya, berat. Tapi memang subhanallah itu memang kita perlu ada teman-teman lain. Saya berkunjung dengan beberapa kiai-kiai saya yang saya dulu pernah berguru dengan beliau. Saya bilang, Pak Kiai, kasih saya wejangan. Saya bilang, kata beliau ketawa dengan saya. Kamu masih menangis katanya. Kamu masih menangis. Kamu mengajinya kemana? Saya bilang, berat ini. Saya bilang, Pak Kiai ini berat nih. Tapi ketika saya proses fase gitu, oh iya, bener deh. Saya yakin mungkin saya ada kezoliman dan kesalahan yang dulu saya pernah lakukan. Siapa tahu dengan ketidakenakan ketika itu membalas dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan tanpa disadari. Mungkin itu Mas Syadib lah. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua. Mungkin gitu Mas Syadib. Ibu Widya, mudah-mudahan ada jalan keluar insya Allah. Barakallah, mudah-mudahan ada jalan. Amin. Buat ibu semua dan Alhamdulillah, syukron kehadiran atas jawabannya yang luar biasa. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menjauhi riba dan diberikan kemudahan juga untuk menuju keberkahan kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita mungkin cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang luar biasa, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Akang Teteh yang sudah hadir dalam kajian rutin Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Baik, sebelum tutup, kami berikan kesempatan kepada Pak Ustadz. Barangkali ada yang disampaikan sebagai statement terakhir, mangga Pak Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Siapapun kita hari ini, profesi apapun kita, maka kita harus ingat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku uji dengan kadar keimanan? Makin berat persoalan hidup kita di dunia, berarti level keimanan kita berbeda-beda. Maka nikmati fase-fase itu. Maka bisa jadi fase itu akan meninggikan level tingkatan kita di dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik buat kita semua di jalan yang benar, siratal mustaqim, dengan jalan-jalan yang Allah ridhoi buat kita semua. Belajar, tidak ada waktu yang terlambat, tapi mudah-mudahan dengan niat baik, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Naif, Fakir, Alvin, mudah-mudahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa ketemu di waktu-waktu berikutnya. Saya akhiri, mari kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Maaf. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bertemu kembali pada kajian berikutnya. Barangkali Bapak Ibu ada request ingin materi seperti apa, mungkin bisa disampaikan melalui admin kami. Nanti dari admin diteruskan untuk diajukan judulnya gitu kan. Ustadz mau ini request nanti pekan depan atau kapan, nanti kami coba jadwalkan seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua, sehat-sehat semua, selalu. Amin. Oke, Pak Ustadz, terima kasih. Selamat istirahat, Bapak Ibu.